Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Eva Arnas dengan NIM 2003200111. Pada hari ini saya akan membahas mengenai pembibitan dan penanaman kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu alternatif pengembangan energi baru terbarukan sebagai pengganti bahan bakar minyak dari fosil. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dan usaha perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Tanaman kelapa sawit memiliki banyak manfaat dan buahnya dapat diolah menjadi berbagai macam jenis produk. Tanaman kelapa sawit dapat dimanfaatkan dalam industri makanan, minuman, dan bahkan dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi bahan bakar seperti bahan bakar biodiesel. Kelapa sawit dengan nama latin Elais guineensis berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti zaitun. Nama ini diberikan karena buah kelapa sawit banyak mengandung minyak. Tanaman elegan ini berasal dari daerah tropis di Afrika dan masih memiliki kekerabatan dengan kelapa. Kelapa sawit memiliki bagian organ vegetatif berupa daun, batang, akar, serta organ reproduktif berupa bunga dan juga buah. Mari kita bahas satu persatu mengenai bagian-bagian dari kelapa sawit. Untuk yang pertama yaitu daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk dan daunnya itu menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter. Panjang pelepah daun ini tergantung pada varietas tanaman kelapa sawit. Kemudian, jumlah anak daun pada setiap pelepah berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah kelapa sawit ini pada periode 1 tahun mampu mencapai 20 sampai 30 pelepah. Kemudian daun kelapa sawit ini itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu kumpulan anak daun atau leaflets, di mana leaflets ini mempunyai helaian yang juga memiliki tulang anak daun. Kemudian racis. Racis ini merupakan tempat anak daun melekat. Kemudian yang ketiga, daun terdiri dari tangkai daun atau petiole yang merupakan bagian antara daun dan batang. Kemudian yang terakhir yaitu seludang daun atau set yang berfungsi sebagai perlindungan dan kuncup serta memberi kekuatan pada batang. Daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan-urutan yang teratur menurut deret Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya, yang merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Umumnya, daun kelapa sawit memiliki filotaksis atau susunan daun yang merupakan kelipatan angka 8. Daun termuda yang sudah mengembang sempurna secara konvensional dinamakan daun nomor 1. Sedangkan daun yang masih terbungkus seludang dinamakan daun nomor negatif. Daun yang memiliki nomor sama pasti berada pada fase fisiologis yang sama dari urutan proses inisiasi daun sampai proses layunya daun.
Kemudian, bagian tanaman kelapa sawit yang kedua yaitu batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20–75 cm. Tinggi batang akan bertambah sekitar 45–60 cm per tahun. Dan tinggi batang ini juga tergantung pada varietas tanaman kelapa sawit. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang diselimuti oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11–15 tahun. Setelah itu, bekas pelepah daun mulai rontok. Biasanya mulai dari bagian tengah batang, lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua, kecuali sedikit di bawah tajuknya. Batang kelapa sawit ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu batang berfungsi sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan juga buah. Fungsi yang kedua sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas, serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai organ penimbunan zat makanan. Selanjutnya yaitu bunga. Tanaman kelapa sawit juga memiliki bunga. Nah, jadi kelapa sawit ini merupakan tanaman berumah satu atau monoecious, yang artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan betina pada satu tandan. Umumnya, tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Bunga akan muncul dari ketiak daun, dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescens ataupun bunga majemuk. Beberapa bakal dari bunga majemuk ini biasanya gugur pada fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan bunga majemuk. Lanjut bagian yang ketiga yaitu akar. Akar kelapa sawit berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah. Kemudian juga untuk menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah. Akar tanaman kelapa sawit juga berperan sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit yaitu akar serabut, di mana akar serabut tanaman kelapa sawit ini terdiri dari akar primer. Akar primer ini memiliki diameter 6–10 mm. Kemudian yang kedua, akar sekunder yang memiliki diameter 2–4 mm. Yang ketiga, akar tersier yang memiliki diameter 0,7–1,2 mm. Dan yang terakhir yaitu akar kuarter yang berdiameter 0,1–0,3 mm. Panjang dari akar kuarter ini hanya 1–4 mm dan tidak
berlignin atau tidak memiliki zat kayu. Bagian selanjutnya yaitu buah. Buah inilah yang sering diolah oleh industri-industri seperti industri makanan, minuman, kosmetik, dan juga industri pembuatan biodiesel. Buah inilah yang akan menghasilkan minyak dari perasan dan juga proses pencincangan pada pabrik kelapa sawit. Buah ataupun brondolan terkumpul di dalam tandan. Nah, dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20 sampai 22 tandan per tahunnya. Jumlah tandan buah pada tanaman tua hanya sekitar 12 sampai 14 tandan per tahun. Berat setiap tandanan sekitar 25 sampai 35 kg. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu Pisifera, Dura, dan juga Tenera. Nah, di sini ada contoh gambar brondolan yang termasuk ke dalam varietas Dura, Tenera, dan juga Pisifera. Di sini terlihat jelas perbedaan di antara ketiganya. Di mana untuk yang pertama tadi Pisifera yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah. Pisifera fertil dapat mengandung 40% minyak. Jadi terlihat pada gambar ini varietas Pisifera itu tidak memiliki cangkang. Daging buahnya tebal dan intinya itu kecil. Kemudian yang kedua varietas Dura. Dura yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2-8 mm dengan ekstraksi minyak 16-18%. Umumnya digunakan sebagai pohon induk untuk menghasilkan varietas komersial. Nah, jadi terlihat di gambar ini varietas Dura itu memiliki cangkang yang lebih tebal dibandingkan dengan Tenera dan juga Pisifera. Selain memiliki cangkang yang tebal, inti kelapa sawitnya juga tebal atau besar. Tetapi juga daging buahnya itu tipis. Kemudian varietas berikutnya yaitu Tenera. Tenera merupakan hibrida dari Dura dan juga Pisifera dengan cangkang yang tipis sekitar 0,5 sampai 4,0 mm. Ekstraksi minyak sekitar 22 sampai 32% atau lebih dari 22 ataupun 32% ini. Ini juga sangat bergantung pada varietasnya. Nah, jadi terlihat di sini Tenera itu memiliki daging buah yang lebih tebal dibandingkan dengan Dura. Dan juga cangkangnya itu lebih tipis jika dibandingkan dengan Dura. Nah, jadi Tenera inilah yang paling umum ataupun yang paling baik untuk digunakan ataupun diproses di pabrik pengolahan kelapa sawit. Tenera inilah yang merupakan varietas hasil persilangan dari Dura dan juga Pisifera. Buah kelapa sawit selain digolongkan berdasarkan daging buahnya, juga dapat digolongkan berdasarkan warna kulit buahnya.
Yang pertama yaitu berdasarkan warna kulit buahnya, buah kelapa sawit dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nigrescens, virescens, dan albescens. Kita bahas yang pertama nigrescens. Di sini terdapat beberapa gambar brondolan ataupun buah kelapa sawit dari ketiga jenis buah yang disebutkan tadi. Di mana yang pertama nigrescens. Nigrescens merupakan buah yang berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan akan berubah menjadi jingga kehitam-hitaman pada waktu matang. Tipe buah nigrescens hampir dominan ditemukan pada varietas Tenera yang ditanam secara komersial. Kemudian yang kedua, virescens. Pada waktu muda, buah virescens ini akan berwarna hijau dan ketika matang warnanya akan berubah menjadi jingga kemerahan. Tetapi di bagian ujungnya tetap berwarna kehijau-hijauan. Kemudian yang ketiga yaitu albescens. Albescens ini pada waktu muda memiliki warna keputih-putihan. Sedangkan setelah matang akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan dan ujungnya berwarna ungu kehitaman, serta daging buahnya itu tidak mengandung karotenoid. Nah, minyak dalam mesokrap ataupun daging buah mulai disintesis pada periode 120 hari setelah antesis dan mulai berhenti pada saat buah terlepas dari tangkainya atau pada saat buah membrondol. Sintesis minyak yang masih terdapat pada tanaman buah yang sudah dipanen dapat diabaikan karena jumlahnya kecil sekali. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam buah ini yaitu naiknya kandungan asam lemak bebas pada tandan buah yang sempat menginap atau biasa disebut buah restan di tempat pengumpulan hasil atau di loading ram pada pabrik pengolahan kelapa sawit. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pertumbuhan kelapa sawit. Tahapan yang pertama yaitu proses pembibitan. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijamin kualitasnya dengan sertifikat dari produsen benih itu sendiri. Nah, di samping jenis tanah, kualitas bibit merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Nah, jadi tanah dan kualitas bibit ini menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan pertumbuhan kecambah. Rehabilitasi faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Maka perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Nah, jadi kecambah yang unggul, kecambah yang bersertifikat, kecambah yang berkualitas baik akan berpengaruh terhadap potensi produksi yang tinggi. Ketika kecambahnya itu berkualitas, tentu nantinya diharapkan mampu menghasilkan produksi yang tinggi. Kemudian yaitu pemeliharaan bibit selama pembibitan. Nah, jadi ketika berlangsung proses pembibitan, perlu diberlakukan atau diperlakukan bibit-bibit tersebut secara panduan dan juga dilakukan pemeliharaan terhadap bibit ini agar bibit ini dapat tumbuh
dan berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu seleksi bibit. Nah, jadi seleksi bibit ini dilakukan supaya dapat diperoleh bibit-bibit yang unggul. Terkadang ada ketika proses pembibitan itu ada bibit yang rusak ataupun bisa dibilang bibit yang sudah tidak layak ketika dilakukan proses berikutnya. Sehingga hal ini perlu dilakukan pembuangan bibit. Jadi harus ada penyeleksian di antara bibit-bibit kelapa sawit ini. Proses berikutnya yaitu pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah perlu dilakukan untuk memperoleh angka produksi yang tinggi. Adapun cara-cara melakukan pemilihan kecambah yang unggul, di mana mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produsen yang bersertifikat. Kemudian, pemesanan benih harus dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2B KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Ada sebanyak 26 varietas, 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta yang telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk cara pemilahan kecambah unggul tadi setelah proses pemesanan benih yang dilengkapi dengan SP2BKS, selanjutnya dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah, kemudian dilakukan pembayaran, serta penentuan jadwal tentatif pengiriman kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawas dan Pengembangan Mutu Benih atau BP2MB. Lanjut untuk proses pemeliharaan kecambah. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik, karena tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Tujuan dari pemeliharaan ini yaitu untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit yang normal. Kemudian cara pemeliharaan kecambah diantaranya yang pertama, baby bag yang sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kemudian dilanjutkan, kecambah yang datang sudah sampai di lokasi, langsung dilakukan proses seleksi, lalu ditanam di baby bag. Itu bagi pre-nursery. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, seleksi ini dilakukan supaya bibit ataupun kecambah yang ditanam itu benar-benar kecambah yang unggul yang belum rusak, sehingga nanti dapat menghasilkan tanaman yang baik. Kemudian cara berikutnya yaitu dilakukan pemeliharaan di pre-nursery dan juga di main nursery. Dan juga dilakukan pemeliharaan di main nursery. Pada tanaman pre-nursery harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman dilakukan pada pagi dan juga sore hari yang dilakukan setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya
kurang dari 8 mm. Kemudian kebutuhan air baby bag perharinya yaitu 0,2 sampai 0,3 liter. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan sistem irigasi selang berlubang mikro-kriko. Sistem ini menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Kemudian penyiraman secara manual dapat dilakukan menggunakan pompa robin dan juga selang yang dilengkapi dengan kepala gembor di bagian ujungnya. Kemudian selain penyiraman juga dilakukan pengendalian gulma. Pengendalian gulma pada pre-nursery ini hanya dilakukan dengan cara manual, yaitu mencabut gulma yang ada di dalam baby bag. Nah, bersamaan dengan pengendalian gulma ini, dilakukan juga penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong dan yang tersembul akarnya. Selanjutnya yaitu proses pemupukan dan pengendalian hama dan juga penyakit. Yang pertama, proses pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun menggunakan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Kemudian penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan pada sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi hari ataupun siang hari. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Di pre-nursery, metode pengendalian hama dan penyakit sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air raksa, dan juga timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring atau paranet dan mengutip hama di lapangan. Pada tanaman main nursery juga harus dilakukan pemeliharaan yang meliputi proses penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Untuk proses penyiraman, prosesnya ini secara umum sama dengan aturan penyiraman kecambah, di mana dilakukan penyiraman pada pagi dan sore hari setiap hari apabila curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per large bag per hari. Nah, juga penyiraman secara mekanis ini dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro-kriko. Sedangkan penyiraman secara manual dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor. Selanjutnya, pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan dengan cara manual. Konsolidasi bibit atau mendirikan dan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara larbek dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat amiposat. Nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan larbek. Lanjut untuk proses pemeliharaan berikutnya, yaitu tentang pengendalian hama dan penyakit. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan, baik yang patogenik maupun fisiologis, diupayakan secara manual, sedangkan secara kimia itu adalah upaya terakhir. Jadi lebih diutamakan pengendalian hamanya itu secara manual, tidak secara kimia.
Kemudian dilakukan proses seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah, ataupun busuk harus dibuang. Di tanaman pre-nursery dilakukan 2 kali penyeleksian, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Sedangkan di tanaman main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan juga kelainan pada daya tumbuhnya. Di main nursery dilakukan 4 kali seleksi yang terbagi dalam 4 tahap. Tahap pertama pada saat umur bibit 4 bulan, kemudian tahap kedua diseleksi pada umur bibit 6 bulan, tahap ketiga pada saat umur bibit 8 bulan, dan seleksi yang keempat dilakukan sebelum bibit ditanam ke lapangan. Lanjut kepada tahapan tanaman kelapa sawit. Kesalahan dalam penanaman tidak bisa diperbaiki setelah tanaman tumbuh beberapa tahun di lapangan. Hal ini merupakan suatu keharusan bahwa persiapan dan pelaksanaan penanaman harus dilakukan dengan benar. Pada tahapan penanaman kelapa sawit ini terbagi ke dalam beberapa proses. Yang pertama yaitu proses pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuan dari pemancangan ini untuk memberikan tanda-tanda pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacang-kacangan. Adapun alat-alat yang digunakan untuk proses pemancangan ini, yang pertama kompas dan geopositioning system atau GPS. Alat yang kedua, apnea level atau clinometer. Alat ketiga, kayu pancang, yaitu pancang untuk bagian kepala dan pancang anak. Alat yang berikutnya yaitu tali plastik ataupun kawat. Selanjutnya yaitu proses pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Tujuan dari pembuatan lubang ini yaitu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Kemudian juga mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Untuk proses yang ketiga yaitu penanaman. Pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditanam ataupun ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Selanjutnya tahapan identifikasi pokok. Identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejala yang dapat terlihat atau gejala yang ditimbulkan yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar atau twisted frond. Kemudian timbul bercak orange. Yang ketiga, penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah,
Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang. Susunan-susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Kemudian pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Memiliki tunas atau bercabang, kemudian pokoknya itu kerdil atau kurus akibat hama ataupun penyakit. Pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Identifikasi pokok abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat atau dapat ditimbulkan pada buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Kemudian yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan juga bunga betina. Selanjutnya, buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Dan pada fase generatif ini itu juga terdapat pokok steril atau pokok yang tidak berbuah. Lanjut pada tahapan pemeliharaan tanaman. Untuk dapat berproduksi tinggi, kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tanah yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kondisi optimum kelapa sawit ini yang diharapkan yaitu tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Kemudian yang kedua, suhu dan kelembapannya itu optimum, penyinaran juga optimum, serta tekstur tanah yang baik ataupun cocok. Nah, untuk mendapatkan kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Yang pertama, konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Konservasi tanah ini bertujuan mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Jenis-jenis sarana konservasi tanah. Yang pertama, kacangan penutup tanah pada tanah rata. Yang kedua, kacangan dan benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan juga tanah miring. Yang ketiga, teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring. Kemudian yang keempat, tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Flamingea sp pada tanah timbun. Terakhir, pembuatan parit atau drainase pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Kemudian pekerjaan yang kedua dilakukan pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Jadi, agar kelapa sawit ini dapat berproduksi secara optimal, keberadaan lalang itu perlu dikendalikan. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Pengendalian lalang dapat dilakukan ataupun dapat dikendalikan dengan cara whipping lalang. Tahapan-tahapan whipping lalang yang pertama, kain katun yang berukuran 3 cm dikali 12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan.
Kemudian rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil. Lalu jari tangan yang telah dibalut tadi dicelupkan ke dalam larutan herbisida dan diperas sedikit agar tidak menetes. Kemudian dilanjutkan dengan penyapuan atau whipping yang dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah. Lalu dilakukan perhelai daun lalang. Hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu whipping atau pembersihan sampah. Nah, untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak di-whipping atau yang tertinggal, atau terjadi pengulangan whipping, maka ujung lalang yang telah di-whipping diputus sekitar 1 cm sebagai tanda. Selanjutnya, herbisida yang dipakai adalah glifosat seperti amifosat 480 AS dengan konsentrasi 1,0 sampai 1,3% plus surfaktan dengan konsentrasi 0,5%. Cara berikutnya yaitu dengan melakukan garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Garuk piringan ini bertujuan membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Cara yang dapat dilakukan untuk proses garukan piringan ini, yang pertama, piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Kemudian yang kedua, gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Kemudian yang keempat, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya yaitu di piringan untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan. Pada TPH bertujuan untuk mengurangi losis akibat brondolan tertinggal di TPH. Cara-cara yang dapat dilakukan pada penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Pada semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasi gulma rumput, lalang, dan anak kayu, dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amifosat dosis 250 sampai 375 cc per hektar dengan konsentrasi 1 sampai 1,5% dan amiron 12,5 cc per hektar dengan konsentrasi 0,05%. Rotasi penyemprotan dilakukan 3 sampai 4 kali dalam setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar besar pikul 1,2 meter, dan luas TPH 3 meter dikali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Cara penyemprotan dilakukan dengan berjalan di pasar tikus dan memasuki piringan di sebelah kanan atau kiri, serta mengelilingi pokok sesuai tanda panah, lalu keluar ke pasar tikus. Demikian seterusnya hingga sampai ke jalan, dan jika ada TPH, maka TPH tersebut juga sekalian disemprot. Lanjut yang kelima, yaitu pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP.
Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Cara yang dapat dilakukan dalam pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP yaitu dilakukan dengan membongkar tumbuhan berkayu yang termasuk anakan liar kelapa sawit atau kentosan sampai kepada akar-akarnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, pembabatan pakistan di gawangan. Pakistan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakistan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Tujuan dari pembabatan ini yaitu menekan pertumbuhan pakistan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi kelapa sawit. Cara-cara pembabatan pakistan di gawangan yaitu pakistan dibabat secara manual. Jika memungkinkan, dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida Amiron 20 cc per hektar dengan konsentrasi 0,025% dan paraquat 375 cc per hektar dengan konsentrasi 0,2%. Lanjut pada tahap pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimum dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemupukan secara efektif dan efisien. Yang pertama, unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara makro seperti B, Cu, dan Zn. Kemudian gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut ini merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Yang pertama itu nitrogen. Tanaman kelapa sawit yang kekurangan nitrogen akan menimbulkan gejala seperti daunnya menjadi kuning pucat yang dimulai dari daun termuda. Dan juga daunnya itu pendek dan keras. Kemudian yang kedua, fosfor. Tanaman yang kekurangan fosfor, daunnya memendek dan anak daun keungu-unguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang dan batang serta tandannya itu mengecil. Kemudian kalium. Pada tanaman yang kekurangan kalium, daunnya terdapat bercak berwarna kuning atau tembus cahaya. Selanjutnya magnesium. Kelapa sawit yang kekurangan magnesium, daunnya menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya yaitu boron. Tanaman kelapa sawit yang kekurangan boron akan menimbulkan ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Kemudian bagian ujung daunnya itu memendek. Selanjutnya pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat.
Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Tujuan dari pengambilan contoh daun ini atau analisa daun, yang pertama mendapatkan contoh daun yang mewakili, kemudian mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Jadi dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Pengecekan unsur hara ini dapat dilakukan dengan mengecek defisiensi unsur hara seperti NPK, Mg, dan B. Selanjutnya yaitu proses pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan ini bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Adapun jenis-jenis pupuk yang digunakan yaitu yang pertama urea. Pemberian urea ini bertujuan menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosis urea yang diaplikasikan kepada tanaman kelapa sawit yaitu pada tanaman belum menghasilkan satu, dosisnya sekitar 0,5 sampai 0,7 km per pokok yang dilakukan selama 2 kali rotasi. Kemudian untuk tanaman belum menghasilkan tahap kedua, diaplikasikan dosis 0,7 sampai 0,8 kg per pokok yang juga dilakukan sebanyak 2 kali rotasi. Sedangkan untuk tanaman belum menghasilkan ketiga, dosis yang diaplikasikan 0,9 sampai 1,25 kg per pokok yang juga dilakukan sebanyak 2 kali rotasi. Kemudian untuk tanaman menghasilkan yang masih muda, yang berumur 3 sampai 5 tahun, dosisnya sekitar 0,9 sampai 1,75 kg per pokok. Sedangkan untuk tanaman menghasilkan remaja berumur 6 sampai 15 tahun, dosisnya 1 sampai 3 kg per pokok. Dan untuk tanaman menghasilkan tua yang berumur lebih dari 15 tahun, dosis yang digunakan 1,5 sampai 2,5 kg per pokok. Kemudian selanjutnya fosfor atau P. Tujuan pemberian fosfor ini untuk menambah unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian juga untuk meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosis yang diaplikasikan pada lubang tanam diberi dosis 0,25 sampai 0,50 kg per pokok yang diberikan dalam 1 kali rotasi. Pada tanaman belum menghasilkan satu, dosis yang diaplikasikan 0,75 sampai 1,25 kg per pokok yang dilakukan 2 kali rotasi. Kemudian untuk tanaman belum menghasilkan 2, dosisnya 0,5 sampai 1 kg per pokok. Untuk tanaman belum menghasilkan 3, dosisnya 0,75 sampai 1 kg per pokok. Untuk tanaman muda diberi dosis 0,75 sampai 1,5 kg per pokok. Untuk tanaman menghasilkan usia remaja diberi dosis 1,25 sampai 3,5 kg per pokok. Untuk tanaman tua diberikan dosis 1,5 sampai 3 kg per pokok. Selanjutnya yaitu kalium. Tujuan pemberian kalium yaitu untuk menambah unsur hara kalium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanam, serta meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Untuk dosisnya, pada TBM 1, dosisnya 0,75 sampai 1,25 kg per pokok, TBM 2, 1 sampai 1,75 kg per pokok,
TBM 3 1,20 sampai 2,25 kg per pokok. Tanaman menghasilkan muda dengan dosis 1,20 sampai 2,50 kg per pokok. Tanaman muda remaja dengan dosis 1,5 sampai 3,5 kg per pokok. Tanaman menghasilkan tua diberi dosis 1,5 sampai 2,25 kg per pokok. Selanjutnya magnesium. Tujuan dari pemberian magnesium untuk menambah unsur hara magnesium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman serta meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosis yang diberikan TBM 1 0,5 sampai 0,6 kg per pokok. TBM 2 0,7 sampai 1,0 kg per pokok. TBM ketiga 0,9 sampai 1,25 kg per pokok. Tanaman menghasilkan muda diberi dosis 0,9 sampai 1,0 kg per pokok. Tanaman menghasilkan remaja diberi dosis 1 sampai 2 kg per pokok. Tanaman menghasilkan tua diberi dosis 0,5 sampai 3 kg per pokok. Yang terakhir yaitu boron. Tujuannya yaitu untuk menambah unsur hara boron ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman serta meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosis yang diberikan yaitu tergantung pada kondisi lapangan. TBM 1 20 sampai 30 gram per pokok, TBM 2 30 gram per pokok, TBM 3 50 gram per pokok. Tanaman menghasilkan muda 50 sampai 100 gram per pokok. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Untuk yang pertama ada ulat api atau ulat kantong. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Resiko serangan yang ditimbulkan yaitu ulat api ini memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksinya turun. Bila tanaman kehilangan daun lebih dari 90%, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Untuk pengendalian ulat api ini secara manual dilakukan pengutipan ulat hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangannya kecil atau kurang dari 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan, gawangan, dan ketiak bekas pemotongan buah. Secara biologi, pengendalian dapat dilakukan dengan memperbanyak semut angkrang yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana, menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Kemudian bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Secara kimia, pengendalian dapat dilakukan dengan penyemprotan, sebaiknya yang tidak dilakukan dengan tidak sangat mendesak, karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Kemudian sebagai alternatif dapat digunakan juga pestisida dengan metode infus akar. Alternatif penggunaan pestisida dapat juga dilakukan dengan metode injeksi batang. Kemudian hama berikutnya yaitu tikus. Pengendalian hama tikus ini menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Risiko yang ditimbulkan yaitu tikus akan memakan buah. Pada serangan berat, lebih dari 10 buah yang digigit per tandan, dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak 240 kg per hektar. Pengendalian tikus ini dapat dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang. Dilakukan dengan cara pengumpanan ataupun racun. Apabila umpan racun yang dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah.
Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan balik. Kemudian berikutnya yaitu kumbang tanduk. Resiko serangannya yaitu dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerakan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan dan penanaman kacangan penutup tanah, terutama Mucuna sp. Selanjutnya penyakit busuk tandan buah. Resikonya yaitu menyebabkan busuk buah. Busuk buah tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan penunasan sesuai dengan petunjuk, membuang dan membakar buah serta bunga yang busuk. Berikutnya crown disease, di mana risikonya tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapat serangan penyakit busuk pucuk. Pengendalian dapat dilakukan dengan seleksi sebaik-baiknya di pembibitan, agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Dan jangan diberikan pupuk nitrogen ataupun urea pada tanaman yang terserang. Yang terakhir, common spare rot. Jadi resiko yang ditimbulkan yaitu pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali, tetapi daun menjadi tidak normal. Jika serangan mencapai titik tumbuh tanaman, maka tanaman bisa mati. Pengendaliannya yaitu bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos. Pada serangan berat, sebaiknya tanaman ditumbang dan diganti apabila masih memungkinkan. Selanjutnya, perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambut dan daerah rendahan dibuat parit atau saluran drainase. Agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik, diperlukan perawatan parit. Tujuan dari pembuatan dan perawatan parit ini yaitu mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar dengan lancar sehingga kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman aras air optimal 60 cm. Cara perawatan parit dapat dilakukan dengan pembuatan sistem drainase berjenjang. Kemudian juga dilakukan drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Kemudian drainase pembuangan ini berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam seperti sungai, jurang, atau rendahan. Selanjutnya tahap panen atau potong buah. Sasaran usaha perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar atau TBS yang tinggi dengan rendemen ataupun CPO dan inti yang tinggi serta asam lemak bebas yang memenuhi standar pasaran dunia atau kurang dari 3%. Panen ataupun potong buah ini bertujuan untuk pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Untuk proses pemotongan ini dapat dilakukan dengan cara potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat. Kemudian pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah. Gagang tandan dipotong. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH. Kemudian cabang yang ditinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok. Lanjut yaitu tunas pokok. Tujuannya untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah, mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Kemudian transportasi digunakan untuk mengangkut TBS dan brondolan dari TPH ke pabrik sesegera mungkin agar ALB minyak tidak lebih dari 3% dan mendapat rendemen minyak kelapa sawit setinggi mungkin.
Selanjutnya yaitu pemeliharaan jalan, tujuannya untuk memelihara jalan, drainase, dan struktur jalan agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik selalu lancar. Oke, baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai eh, tanaman kelapa sawit mulai dari kecambah sampai dengan proses pemanenan buah. Semoga dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa.